Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Safitri, saya dari PGMIB. Di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah praktik ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, ketabahan, dan keimanan. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di hari-hari ini kita sekarang sedang dihebohkan dengan wabah virus corona, dan semakin hari semakin berkembang terus, semakin hari semakin menular dari satu insan ke insan yang lain dengan memakan korban yang sangat banyak. Lalu, adakah pandangan Islam tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah ini? Oke, yang perlu kita garis bawahi bahwa segala hal yang terjadi baik di bumi, di langit, semuanya atas kehendak oleh Allah, yang semuanya itu sudah ditulis olehnya. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 21, 22, dan 23. Subhanallah, dari surat tersebut mampu membuat orang-orang muslim yang mempunyai masalah-masalah apapun akan menjadi lebih kecil karena adanya masalah yang lebih besar yang harus mereka hadapi, dan juga agar kalian tidak terlalu berlebihan dalam bergembira melampaui batasnya. Nah, yang harus kita ketahui juga bahwa Allah itu sangat membenci orang-orang yang sombong. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempercayai tentang takdirnya Tuhan? Nah, dari dulu juga sudah ada banyak sekali kisah-kisah tentang yang mengisahkan kekuatan Allah, seperti Raja Namrud yang telah dihancurkan oleh Allah dengan seekor lalat. Lalu Raja Fir'aun dihancurkan oleh Allah dengan air, yang sekarang airnya tersebut menjadi air atau Laut Merah. Nah, yang kaum besar-besar seperti kaum Hud dan kaum Ad, mereka dihancurkan oleh Allah dengan tiupannya, yaitu dengan tiupan angin. Nah, yang perlu kita tahu bahwa sebelum adanya virus corona ini datang, telah banyak juga virus-virus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti virus HIV, demam berdarah, atau yang disebut juga dengan DBD, dan lain-lain. Allah juga menurunkan semua wabah tersebut merupakan sebagai pelajaran agar manusia mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merajalela dan mampu menghendaki semuanya. Dan apa saja yang dikehendakinya, semuanya akan berputar di dalam keadilan oleh Allah. Allah pun tidak akan menguji hamba-hambanya di atas kemampuannya. Dari sini dapat kita simpulkan banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, dan banyak juga hikmah-hikmah yang manusia sendiri belum bisa menjangkaunya, seperti rajin mencuci tangan, membersihkan lingkungan, menjaga kesehatan, sampai dijauhkannya dari kemaksiatan adalah sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari turunnya wabah tersebut. Allah juga sangat menyukai keindahan, kebersihan, kedamaian, seperti dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, dari situ bayangkan saja jika tidak ada virus ini, belum tentu masyarakat mau menjaga kebersihannya, menjaga lingkungannya, dan lain-lain. Dalam virus corona ini juga termasuk peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak meyakini dengan adanya ketuhanan, atau orang tersebut bisa dikatakan sebagai kaum ateis. Nah, mereka itu selalu menentang tentang adanya Tuhan karena mereka berpikiran bahwa Tuhan itu tidak nampak, jadi Tuhan itu tidak masuk akal dan tidak bisa terlihat.
Subhanallah, dengan keadaan virus corona ini datang, mampu menjawab tentang adanya Tuhan. Dan ini bisa dibuktikan karena seperti ya, virus tersebut memang ada, tapi tidak terlihat dan semua manusia bisa merasakannya. Merasakan sakitnya, merasakan dampaknya, seperti rasa senang, sedih, lapar, maupun kenyang. Nah, itu semua kita bisa merasakannya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana sih rasa senang itu? Bagaimana sih rasa kenyang itu? Nah, dengan adanya virus ini, kita semua pasti tahu bahwa apa yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Virus ini juga pasti ada yang menciptakannya, yaitu adalah Tuhan. Dan hanya Tuhan sendiri yang tahu kapan virus ini akan dicabut olehnya. Bahkan hingga sebagian besar negara-negara menutup untuk didatangi oleh warga negara lain. Ini juga berlaku di negara kita, yaitu negara Indonesia. Hal ini juga ada dalam sebuah hadis yang artinya bahwa kalau terdengar wabah di suatu lokasi, maka jangan kalian masuk ke lokasi itu. Dan jika kalian sedang berada di dalam lokasi itu, maka janganlah kalian keluar dari lokasi itu. Nah, di situ banyak sekali yang menentangnya. Seperti ya, di sosial media, ada yang bilang gini, saya tidak takut corona, hanya takut kepada Allah. Saya tidak takut corona, hanya takut kepada Allah. Kalimat ini kelihatannya benar dan menggambarkan keimanannya sangat-sangat kuat dan sangat tinggi. Lalu bagaimana dengan keimanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, hindarilah orang yang sakit seperti hanya engkau lari dari singa. Apakah iman kita lebih tinggi dari iman Nabi Muhammad SAW? Ada juga yang seperti ini, karena kemarin diberitakan bahwa sementara masjid-masjid untuk ditutup terlebih dahulu. Tapi masjid ini adalah rumah Allah, tak mungkin Allah turunkan wabah di dalam rumahnya, maka fatwa para ulama itu salah. Ini pun tampak manis didengar, tapi bagaimana dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat. Lalu dia membantah lagi, tak mungkin Allah menurunkan wabah kepada orang-orang yang salih. Nah, ini juga kalimatnya terdengar sangat indah, bukan? Tapi ada keracuan di dalamnya. Kalau diyakini bahwa wabah hanya akan mengenai orang kafir atau ahli maksiat, lalu bagaimana dengan sahabat mulia Mu'adz bin Jabal yang wafat karena wabah penyakit saat itu? Apakah keimanan beliau lebih rendah daripada keimanan kita? Tentu saja itu tidak. Nah, sebenarnya langkah yang diambil oleh pemerintah itu sudah benar. Ini kan hanya sementara, hanya ketika ada wabah. Rasul pun demikian, pada waktu zaman Rasulullah SAW, Allah juga memberi wabah. Rasul menyuruh kaum yang sakit untuk tidak ke masjid terlebih dahulu. Oleh karena itu, isolasi di rumah ini sangatlah penting dan sangat positif untuk mencegah berkembangnya virus tersebut. Dan tidak sembarang juga orang yang bisa masuk ke dalam isolasi, karena hanyalah tim medis yang diizinkan untuk masuk. Nah, seperti juga ada tanggapan tentang Arab Saudi yang menutup Ka'bah sementara waktu hingga tidak diizinkan juga warga muslim untuk melakukan ibadah haji atau umroh sementara. Nah, ingat ya, itu hanya sementara. Dulu Ka'bah juga sering ditutup kok, seperti pada saat wabah virus HIV, DBD, dan lain-lain. Banyak sekali mereka yang menyangka buruk tentang hal itu, padahal sebenarnya bukan. Nah, yang perlu kita harus ingat bahwa setiap ada sebab pasti ada akibat.
atau sebaliknya, seperti virus corona ini, akan lebih baik untuk kita tetap di rumah saja. Kita semua harus dengan hati-hati, jangan terlalu berlebihan seperti ada orang batuk pun langsung didoktrin atau langsung disangka bahwa dia itu termasuk orang yang mengendam virus corona. Demam sedikit dikira corona. Maka dari itu, jangan terlalu banyak bicara juga tentang virus-virus corona atau menyebarkan hoak-hoak yang belum tentu kebenarannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.